Titik balik Bambang Hartono, orang terkaya yang pernah sumbangkan medali Asian Games kepada Indonesia. Awal Agustus tahun 2026, 4 orang menerima kabar dari sebuah dokumen pemerintah. Bukan surat tilang, bukan surat pajak, tapi surat pembagian saham senilai lebih dari 2,9 miliar dolar Amerika untuk masing-masing orang. Jika dirupiahkan, angkanya tembus 47 triliun rupiah untuk 4 orang, dengan total nyaris 188 triliun rupiah. Tidak ada konferensi pers, tidak ada gugatan waris di pengadilan, tidak ada saudara yang saling serang di media sosial. Semuanya berjalan senyap, rapi, seolah sudah direncanakan sejak lama. 4 orang itu adalah anak dari seorang laki-laki kelahiran Kudus yang meninggal dunia bulan Maret 2026 di usia 86 tahun. Namanya Michael Bambang Hartono, pemilik Jarum, pemegang saham terbesar Bank Sentral Asia atau BCA. Tapi sekarang coba bandingkan angka 47 triliun itu dengan kejadian lain yang pernah menimpanya 8 tahun sebelum ia berpulang. Tahun 2018, di usia 78 tahun, laki-laki ini justru sibuk bertanding kartu bridge di ajang Asian Games, menjadi atlet tertua yang mewakili Indonesia. Ia pulang membawa medali perunggu, lalu pemerintah memberinya bonus sebagai bentuk apresiasi dari negara. Nilainya hanya 250 juta rupiah, angka yang mungkin terdengar besar bagi kebanyakan orang. Tapi buat pemilik salah satu bank swasta terbesar di Republik ini, itu angka recehan. Dan yang membuat momen ini viral bukan nominalnya, tapi kemana uang itu ditransfer. Bukan ke rekening BCA, bank miliknya sendiri, melainkan ke rekening BRI, bank pesaingnya. Wartawan yang hadir langsung menggodanya di depan umum. Warganet ramai-ramai membuat lelucon. Katanya uang bonus itu sampai minder masuk ke rekeningnya sendiri karena kalah besar dibanding saldo yang sudah ada di sana. Seorang laki-laki paling kaya di negeri ini tertawa menerima bonus yang nilainya bahkan tidak terasa seperti recehan baginya, sambil diam-diam menyusun rencana pembagian kekayaan senilai ratusan triliun rupiah kepada anak-anaknya. Dan ribuan kilometer dari Kudus, di sebuah stadion di Como, Italia, saat kabar kematiannya sampai, ribuan supporter berdiri diam. Layar videotron raksasa menampilkan fotonya mengenakan jas rapi, sementara para pemain menunduk mengheningkan cipta dengan pita hitam melingkar di lengan mereka. Klub sepak bola Italia itu ternyata juga miliknya. Tapi sebelum jadi sosok sekaya dan seunik ini, dia pernah jadi anak muda berusia 24 tahun yang berdiri di depan reruntuhan pabrik ayahnya yang hangus terbakar. Sementara sang ayah baru saja meninggal dunia karena shock. Ada satu keputusan yang diambilnya di titik paling gelap itu, yang menentukan apakah nama Hartono akan hilang di telan sejarah, atau justru jadi salah satu dinasti bisnis terbesar di Indonesia. Mari kita mulai kisahnya. Masa kecil dan latar belakang keluarga, anak Kudus dari pabrik rokok kecil. Mari kita mundur ke tahun 1939. Di Kudus, kota kecil di Jawa Tengah yang aromanya selalu tercampur wangi cengkeh dan tembakau, lahir seorang anak laki-laki keturunan Tionghoa pada tanggal 2 Oktober. Nama yang diberikan orang tuanya adalah Oi Hui Xiang. Kelak dunia akan mengenalnya dengan nama Michael Bambang Hartono. Ayahnya bernama Ui Wi Kuan, seorang pengusaha yang pada tahun 1951 membeli sebuah usaha kretek kecil bernama Jarum Gramofon. Nama itu kemudian dipangkas menjadi lebih sederhana, Jarum, sebuah pabrik rumahan dengan pekerja yang masih bisa dihitung dengan jari, jauh dari bayangan raksasa bisnis yang akan lahir puluhan tahun kemudian.
Bambang kecil tumbuh di lingkungan yang keras sekaligus hangat. Rumahnya berdempetan dengan tempat kerja ayahnya. Bau tembakau menempel di baju, di rambut, di udara yang dihirupnya setiap hari. Dia punya seorang adik laki-laki bernama Uwi Wichong yang kelak dikenal dengan nama Robert Budi Hartono. Dua bersaudara ini dibesarkan bukan dengan kemewahan, melainkan dengan etos kerja. Ayah mereka bukan tipe pengusaha yang duduk di belakang meja sambil menghitung untung. Wi Wiguan turun langsung mengawasi produksi, mengecek kualitas tembakau, memastikan racikan cengkehnya pas. Dari sanalah Bambang muda belajar, bukan dari buku pelajaran bisnis, tapi dari mengamati langsung bagaimana sebuah usaha kecil dibangun dengan tangan, keringat, dan kesabaran. Ia melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, mengambil jurusan ekonomi. Sebuah bekal yang terlihat sederhana saat itu, tapi kelak akan sangat menentukan cara berpikirnya dalam mengelola bisnis keluarga. Masa kecil dan remaja Bambang terlihat biasa saja. Anak pengusaha kretek dari kota kecil, tidak ada yang menyangka dia akan menjadi salah satu orang terkaya di Asia. Tapi kehidupan yang tenang ini tidak berlangsung selamanya. Karena di tahun 1963 semuanya runtuh dalam hitungan hari. Titik nadir, api, duka, dan perusahaan diambang bangkrut. Bayangkan malam itu, kobaran api melahap pabrik jarum yang masih sederhana. Bukan gudang besar dengan mesin canggih, tapi bangunan yang menyimpan hampir seluruh hasil kerja keras Uwi Wiguan selama belasan tahun. Tembakau yang sudah diracik, kertas pembungkus, alat produksi, semuanya jadi abu dalam semalam. Bagi sebuah usaha kecil, kebakaran seperti ini bukan sekedar kerugian. Ini adalah ancaman kematian bisnis. Dan seolah bencana itu belum cukup berat, tidak lama setelah kebakaran, Uwi Wiguan meninggal dunia. Perusahaan yang dibangunnya dari nol, yang menjadi identitas keluarganya, kini ditinggalkan dalam kondisi hangus dan berutang kepada dua anak laki-lakinya yang masih sangat muda. Bambang saat itu berusia 24 tahun, adiknya Budi bahkan lebih muda lagi. Coba rasakan posisi mereka saat itu. Bukan warisan mobil mewah atau rumah megah yang mereka terima. Yang mereka terima adalah puing-puing pabrik yang masih mengepulkan asap. Karyawan yang menunggu kepastian apakah masih ada pekerjaan esok hari, dan nama keluarga yang dipertaruhkan. Banyak orang di posisi ini akan memilih jalan paling masuk akal, menjual sisa aset, membayar utang, lalu mencari pekerjaan lain yang lebih aman. Toh siapa yang akan menyalahkan dua anak muda yang baru saja kehilangan ayahnya, membangun kembali sesuatu yang sudah jadi abu. Tapi di titik inilah sebuah keputusan diambil. Keputusan yang tidak tercatat dengan detail dramatis di buku sejarah manapun, tapi dampaknya mengubah segalanya. Bambang dan Budi memilih untuk tidak menyerah. Titik balik. Keputusan di reruntuhan pabrik. Ini adalah momen paling penting dalam seluruh kisah ini. Dua bersaudara muda itu berdiri di tengah reruntuhan dan mengambil keputusan yang jauh dari kata aman. Mereka tidak hanya memilih untuk membangun ulang pabrik yang terbakar. Mereka memilih untuk membangunnya dengan cara yang sama sekali berbeda dari milik ayah mereka. Selama ini, produksi rokok kretek dikerjakan dengan tangan, satu persatu, lambat dan terbatas. Bambang dan Budi melihat sesuatu yang lebih besar. Mereka mulai memperbarui peralatan pabrik dengan teknologi yang lebih modern, sesuatu yang jarang dilakukan pelaku usaha kretek skala kecil pada masanya. Ini bukan keputusan tanpa risiko, modal terbatas, kepercayaan pasar belum pulih pasca kebakaran,
dan mereka harus meyakinkan pekerja lama untuk tetap bertahan di tengah ketidakpastian, tapi mereka jalan terus. Perlahan, produksi kembali menggeliat, kualitas dijaga ketat, efisiensi produksi meningkat berkat mesin-mesin baru, dan nama Jarum mulai dikenal lagi, bukan hanya di Kudus, tapi merambah ke kota-kota lain. Lalu datang momen pembuktian berikutnya pada tahun 1972. Kurang dari satu dekade setelah kebakaran yang nyaris menamatkan segalanya, Jarum mulai mengekspor rokok kreteknya ke luar negeri. Bayangkan jarak itu, dari pabrik yang hangus terbakar ditinggal mati pemiliknya menjadi produk yang menyeberangi lautan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Inilah inti dari titik balik hidup Michael Bambang Hartono. Bukan keberuntungan yang tiba-tiba datang, tapi keputusan sadar di saat paling terpuruk untuk tidak lari dari reruntuhan, melainkan membangun ulang dengan cara yang lebih berani daripada sebelumnya. Keputusan itulah yang menjadi fondasi segala kejayaan yang akan datang setelahnya. Kejayaan pertama, Jarum mendunia. Setelah ekspor pertama di tahun 1972, roda bisnis Jarum terus bergulir semakin cepat. Bambang dan Budi tidak berhenti di rokok kretek saja. Mereka mulai berpikir jauh ke depan. Bahkan sebuah kerajaan bisnis tidak boleh bergantung pada satu jenis produk saja. Di tahun 1975, mereka melangkah ke industri yang sama sekali berbeda, elektronik, dengan mendirikan PT Hartono Istana Teknologi. Dari sinilah lahir merek Polytron yang kelak menjadi salah satu nama besar elektronik buatan Indonesia, mulai dari radio, televisi hingga peralatan rumah tangga. Diversifikasi ini adalah langkah cerdas yang jarang dipikirkan pengusaha kretek lain pada masanya. Bambang paham betul, bisnis rokok punya risiko jangka panjang, mulai dari regulasi pemerintah sampai perubahan gaya hidup masyarakat. Maka dari itu, telur-telur bisnis mereka disebar ke berbagai keranjang, mulai dari perkebunan, properti, hingga menara telekomunikasi. Setiap langkah ini membangun fondasi yang lebih kokoh. Jarum bukan lagi sekadar pabrik rokok kretek dari Kudus. Ia berubah menjadi sebuah grup usaha raksasa dengan Bambang dan Budi sebagai dua nahkoda yang saling melengkapi. Namun lompatan paling menentukan dalam sejarah kekayaan keluarga Hartono justru bukan datang dari dunia rokok atau elektronik, melainkan dari dunia perbankan. Kejayaan kedua, lompatan ke dunia perbankan. Pada tahun 1997 dan 1998 adalah masa kelam bagi perekonomian di Indonesia. Krisis moneter Asia menghantam nilai tukar rupiah, menjatuhkan banyak konglomerasi besar dalam waktu singkat. Salah satu korbannya adalah keluarga Salim yang saat itu menjadi pemilik Bank Sentral Asia atau BCA, bank swasta terbesar di Indonesia. Ketika badai krisis membuat keluarga Salim kehilangan kendali atas BCA, banyak pihak melihat ini sebagai bencana. Tapi Bambang dan Budi Hartono melihatnya dengan cara berbeda. Mereka melihat sebuah peluang di tengah puing-puing krisis yang menghancurkan begitu banyak pengusaha lain. Keluarga Hartono kemudian mengakuisisi saham BCA, mengambil alih kendali bank yang sedang terpuruk itu, dengan membangunnya kembali menjadi salah satu institusi keuangan paling sehat dan menguntungkan di Indonesia. Ini adalah pengulangan pola yang sama seperti apa yang mereka lakukan di tahun 1963. Ketika orang lain melihat reruntuhan, Bambang dan Budi melihat fondasi untuk membangun sesuatu yang baru. Langkah ini terbukti menjadi putusan bisnis paling menguntungkan sepanjang sejarah keluarga Hartono. Menurut catatan Forbes, lebih dari sepertiga kekayaan Bambang dan Budi bersumber dari investasi mereka di BCA. Bank yang dulunya nyaris kolaps di tangan pemilik sebelumnya,
kini menjadi bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Dari pabrik rokok kecil di Kudus sampai memegang kendali bank terbesar di negeri ini, perjalanan itu memakan waktu lebih dari 3 dekade, dipenuhi keberanian mengambil risiko di saat orang lain memilih mundur. Kejayaan ketiga, merambah dunia digital. Kesuksesan keluarga Hartono tidak berhenti di rokok, elektronik, dan perbankan saja. Melihat perubahan zaman, Grup Jarum mulai merambah dunia digital lewat unit bernama GDP Venture. Lewat kendaraan investasi ini, keluarga Hartono menambah modal di berbagai perusahaan teknologi yang kini menjadi nama besar di Indonesia. Mulai dari forum daring Kaskus, platform belanja daring Blibli, hingga situs pemesanan tiket tiket.com. Salah satu pencapaian besar datang di tahun 2022 ketika perusahaan induk Blibli, yaitu PT Global Digital Niaga, resmi melantai di bursa saham lewat penawaran umum perdana. Dana yang berhasil dihimpun dari langkah ini mencapai sekitar 510 juta dolar Amerika. Dari sinilah terlihat jelas bagaimana pola pikir yang sama yang lahir dari reruntuhan pabrik tahun 1963 terus terwariskan menjadi budaya keluarga. Hasilnya, kekayaan keluarga Hartono melejit menjadi salah satu yang terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi di kawasan Asia. Pada catatan Forbes tahun 2022, kekayaan gabungan Bambang dan Budi Hartono tercatat mencapai 47,7 miliar dolar Amerika, menempatkan mereka sebagai orang terkaya di Indonesia. Secara individu, Bambang saat itu berada di peringkat ke-69 orang terkaya di dunia, dengan kekayaan pribadi sekitar 22,3 miliar dolar Amerika. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Hartono tetap konsisten menduduki posisi puncak orang terkaya di Indonesia versi Forbes, dengan taksiran kekayaan gabungan yang terus tumbuh, bahkan pernah disebut menembus angka 727 triliun rupiah. Angka-angka ini begitu besar, sampai sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Tapi di balik semua kemewahan angka itu, ada sisi lain dari Michael Bambang Hartono yang justru membuat publik Indonesia jatuh simpati. Bukan karena kekayaannya, tapi karena kesederhanaan dan keunikannya. Sisi lain sang konglomerat, miliarder yang doyan main kartu. Di balik jas rapi dan status sebagai salah satu orang terkaya di Asia, Bambang Hartono punya satu kegemaran yang mungkin tidak disangka banyak orang, permainan kartu bridge. Bridge bukan sekedar hobi sampingan baginya, ia menekuninya dengan serius, bahkan berkali-kali mewakili Indonesia dalam berbagai kejuaraan bridge internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Di usia 78 tahun, Bambang Hartono tercatat sebagai atlet tertua yang mewakili Indonesia dalam ajang tersebut. Bayangkan itu, seorang pengusaha yang bisa saja menghabiskan waktu pensiunnya dengan bersantai menikmati kekayaan, justru memilih naik ke arena pertandingan, bersaing dengan atlet-atlet muda dari berbagai negara di Asia. Dan usahanya tidak sia-sia. Cabang olahraga bridge menyumbang medali perunggu untuk Indonesia lewat nomor bergu, dengan Bambang sebagai salah satu pemainnya. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah mengundangnya ke Istana Negara untuk menerima bonus dari Presiden Joko Widodo. Nilainya sekitar 250 juta rupiah, diberikan tanpa potongan pajak sebagai bentuk penghargaan negara. Tapi ada satu detail kecil yang justru menjadi bahan candaan seantero negeri. Bonus itu ditransfer melalui rekening tabungan Britama Bisnis milik Bank Rakyat Indonesia. Padahal Bambang Hartono adalah pemegang saham mayoritas di Bank Sentral Asia, pesaing besar BRI di industri perbankan nasional.
Para wartawan yang hadir meliput di Istana Negara saat itu menggoda Bambang. Ia hanya menanggapinya dengan tawa santai, tanpa keberatan sedikit pun. Presiden Direktur BCA kala itu, Cahya Setya-Atmaja, ikut melempar candaan. Ia bercerita bagaimana dirinya sempat mengirim pesan bercanda kepada rekannya di BRI, memuji keberhasilan BRI membuat bosnya sendiri jadi nasabah bank tetangga. Ia bahkan berseloroh, untung Bambang hanya meraih medali perunggu, bukan emas, karena peraih medali emas ditawari status sebagai pegawai negeri sipil. Warganet di media sosial pun ramai membuat lelucon serupa. Ada yang bilang uang bonus itu sampai tidak berani masuk ke rekening Bambang karena minder melihat saldo yang sudah ada di sana. Meme-meme itu menyebar luas, tapi semuanya dibalut nada kekaguman, bukan sindiran. Dan yang membuat kisah ini semakin menarik, seluruh bonus yang diterimanya sama sekali tidak ia simpan untuk pribadi. Bambang menyatakan uang tersebut akan sepenuhnya dikembalikan untuk pembinaan cabang olahraga bridge di Indonesia, membantu regenerasi atlet-atlet muda di cabang olahraga yang jarang mendapat sorotan besar. Kisah kecil ini mengungkap sesuatu yang besar tentang karakter Bambang Hartono, seorang miliarder yang tidak pernah kehilangan semangat berkompetisi, sekaligus tidak pernah lupa untuk memberi kembali. Kesederhanaan orang terkaya di Indonesia yang makan di warung di pinggir jalan. Kesederhanaan Bambang Hartono bukan cuma soal bonus yang disumbangkan kembali. Ada satu momen lain yang membuat publik semakin kagum kepadanya. Pada tahun 2019, sebuah foto tersebar luas di media sosial. Fotonya sederhana saja, Bambang Hartono sedang duduk makan di sebuah warung kecil di Semarang. Bukan restoran mewah dengan pelayan berjajar, bukan pula ruang makan pribadi tersembunyi dari sorotan publik. Warung itu bahkan bukan tempat baru baginya. Ia sudah lama mencari pelanggan setia di sana, jauh sebelum warung tersebut pindah dari sekedar tenda pinggir jalan menjadi bangunan permanen. Ia datang dengan kemeja atau kaos berkerah polos, tampilan yang jauh dari kesan seorang konglomerat papan atas. Kebiasaan ini mencerminkan sesuatu yang jarang ditemukan pada orang sekaya dirinya. Ia tidak pernah terobsesi menunjukkan status lewat penampilan atau gaya hidup. Baginya kenyamanan pribadi jauh lebih berarti dari citra yang harus dijaga di depan publik. Sikap rendah hati inilah yang membuatnya berbeda dari gambaran umum orang Taipan super kaya. Ia tetap menetap di Kudus, kota kelahirannya, tempat yang juga menjadi titik awal seluruh kerajaan bisnis keluarganya dibangun. Kepergian, Kudus berduka. Kamis 19 Maret 2026 pukul 13:15 waktu Singapura, kabar duka itu datang dari manajemen grup Djarum. Michael Bambang Hartono, sang pemimpin yang telah membangun kembali kerajaan bisnis keluarganya dari puing kebakaran lebih dari 6 dekade lalu, menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 86 tahun. Jenazahnya kemudian diterbangkan ke Jakarta pada hari berikutnya. Ia disemayamkan di Grand Haven, Jakarta sebelum dibawa ke Gedung Olahraga Jati Kudus, tempat masyarakat kota kelahirannya bisa memberikan penghormatan terakhir. Pada hari Rabu 25 Maret 2026, Michael Bambang Hartono dimakamkan di Jawa Tengah, kembali ke tanah yang membesarkannya. Kabar duka itu ternyata tidak hanya menyentuh hati masyarakat Indonesia. Ribuan kilometer dari Kudus, di kota kecil bernama Como, Italia Utara, kabar yang sama juga menciptakan momen haru di tengah lapangan hijau. Sedikit yang tahu, Michael Bambang Hartono lewat grup Djarum adalah pemilik klub sepak bola Como 1907.
Klub ini diakuisisi oleh Jarum lewat entitas Sen Entertainment Ltd pada April 2019. Saat itu Como sedang terpuruk, baru saja terdegradasi ke seri D akibat masalah keuangan. Di bawah kepemilikan keluarga Hartono, klub yang nyaris tenggelam ini perlahan bangkit, menanjak dari divisi keempat hingga akhirnya menembus Serie A, liga tertinggi sepak bola Italia. 3 hari setelah Michael Bambang Hartono berpulang, tepatnya hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, Como 1907 menjamu Pisa di kandang sendiri, Stadion Giuseppe Sinigaglia. Sebelum wasit meniup peluit tanda kick-off, seluruh stadion hening. Layar videotron raksasa di sudut stadion menayangkan sebuah foto. Foto Michael Bambang Hartono mengenakan jas rapi, tersenyum tenang. Presiden klub Mirwan Suarso berdiri khidmat menyaksikan momen itu. Para pemain berbaris di tengah lapangan, masing-masing mengenakan pita hitam melingkar di lengan kiri mereka, tanda duka cita. 1 menit penuh, tribun yang biasanya riuh oleh nyanyian supporter berubah senyap total. Pelatih Como Cesc Fabregas, mantan gelandang timnas Spanyol yang kini menangani klub tersebut, mengungkapkan kesedihannya kepada media usai laga. Ia mengaku tidak pernah mengenal Michael secara pribadi, tapi mengenal anak-anaknya. Setelah momen hening itu selesai, pertandingan dimulai. Dan seolah para pemain ingin mempersembahkan sesuatu yang lebih dari sekadar mengheningkan cipta, Como tampil begitu dominan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan telak 5-0 untuk tuan rumah. Seorang laki-laki dari kota kecil Kudus di Jawa Tengah yang separuh hidupnya dihabiskan mengurus tembakau dan cengkeh ternyata juga dikenang oleh ribuan supporter di negeri yang jauh. Kepergiannya menjadi penutup dari sebuah perjalanan panjang. Seorang anak pengusaha kretek kecil dari Kudus yang berhasil membangun salah satu kerajaan bisnis paling berpengaruh, bukan hanya di Indonesia, tapi juga meninggalkan jejak sampai ke Eropa, sambil tetap menjaga kesederhanaan hingga akhir hayat. Namun kepergiannya juga membuka babak baru, babak tentang bagaimana kekayaan yang dibangun selama lebih dari 6 dekade akhirnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Warisan 47 triliun yang dibagi tanpa drama. Sekarang mari kita kembali ke angka yang membuka kisah ini. Michael Bambang Hartono meninggalkan 4 orang anak, Roberto Setiabudi Hartono, Vanessa Ratnasari Hartono, Stefanus Wijaya Hartono, dan Tessa Natalia Hartono. Keempatnya bukan orang asing di dunia bisnis keluarga. Roberto Hartono tercatat sebagai komisaris PT Bukit Muria Jaya dan terlibat dalam bisnis Polytron. Vanessa memegang saham di berbagai perusahaan keluarga. Stefanus turut mengurus bisnis di lingkup Jarum dan Sarana Menara Nusantara. Sementara Tessa, sang bungsu, pernah menduduki posisi presiden direktur di PT Grand Indonesia, salah satu pusat perbelanjaan paling bergengsi di Jakarta. Kekayaan Bambang selama ini terkonsolidasi dalam sebuah perusahaan induk keluarga bernama PT Dwi Muria Investama Andalan. Lewat perusahaan inilah keluarga Hartono menguasai lebih dari separuh saham Bank Sentral Asia, selain berbagai bisnis lain di sektor rokok, pusat perbelanjaan, dan perkebunan. Awal Agustus 2026, berdasarkan dokumen pemerintah yang beredar di berbagai media, terungkap bahwa 49% saham Dwi Muria yang selama ini dimiliki Bambang telah dibagi rata kepada 4 anaknya. Masing-masing ahli waris kini memegang sekitar 12,25% saham di perusahaan induk tersebut. Jika dihitung hanya dari nilai kepemilikan Dwi Muria di BCA saja, total saham warisan itu ditaksir mencapai setidaknya 11,7 miliar dolar Amerika atau lebih dari 200 triliun per 11 Agustus 2026.
Artinya, masing-masing dari keempat anak Bambang menerima bagian senilai setidaknya 2,93 miliar dolar Amerika yang jika dirupiahkan berkisar antara 47 hingga 55 triliun rupiah, tergantung kurs yang digunakan media pada saat pemberitaan. Transfer kekayaan ini disebut-sebut sebagai salah satu pengalihan warisan terbesar di Asia dalam beberapa tahun terakhir, bahkan melampaui nilai warisan mendiang Wee Cho Yaw, pendiri United Overseas Bank asal Singapura yang saat itu ditaksir sekitar 10 miliar dolar Amerika. Bank Sentral Asia sendiri secara resmi melaporkan perubahan struktur kepemilikan ini kepada otoritas bursa. Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 29 Juli 2026, disebutkan bahwa pemegang saham pengendali terakhir perseroan kini beralih sepenuhnya kepada Robert Budi Hartono, sang adik yang selama puluhan tahun mendampingi Bambang membangun kerajaan bisnis ini bersama-sama. Yang membuat proses ini begitu menarik untuk dipelajari bukan hanya besaran angkanya, tapi juga bagaimana semuanya berjalan tanpa bergejolak. Tidak ada laporan perselisihan terbuka antar ahli waris, tidak ada gugatan yang mengguncang perusahaan. Pembagian berjalan rapi, terstruktur, mencerminkan perencanaan matang yang mungkin sudah disiapkan bertahun-tahun sebelum Bambang berpulang. Ini menjadi cerminan lain dari filosofi hidup Bambang Hartono. Sama seperti caranya membangun kembali pabrik yang terbakar di tahun 1963, ia juga merancang akhir perjalanannya dengan penuh perhitungan, memastikan apa yang telah dibangun selama 6 dekade tidak runtuh hanya karena persoalan pembagian warisan. Perjalanan hidup. Dari perjalanan panjang Bambang Hartono, ada beberapa pelajaran sederhana yang bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, titik terendah bukan akhir cerita. Di usia 24 tahun, ia berdiri di depan pabrik yang hangus dan kehilangan ayahnya dalam waktu bersamaan. Banyak orang akan berhenti di sana. Ia memilih membangun ulang dengan cara yang lebih berani dari sebelumnya. Kedua, jangan bergantung pada satu sumber rezeki. Dari rokok kretek, ia merambah elektronik, perbankan, sampai teknologi digital. Setiap kali satu pintu terbuka, ia tidak berhenti mencari pintu berikutnya. Ketiga, kekayaan besar tidak harus mengubah cara hidup sederhana. Ia tetap makan di warung kecil langganannya, tetap menyumbangkan bonus pertandingan meski nilainya kecil dibanding kekayaannya, dan tetap menekuni hobi bermain kartu di usia senja, bukan demi validasi orang lain, tapi karena benar-benar mencintainya. Keempat, kesuksesan sejati juga terlihat dari bagaimana ia mempersiapkan akhir perjalanannya. Warisan besar bisa jadi sumber perpecahan keluarga, seperti yang sering kita lihat pada banyak dinasti bisnis lain di dunia. Tapi dengan perencanaan yang matang, warisan itu justru bisa menjadi jembatan yang memperkuat, bukan memecah belah. Inilah kisah Michael Bambang Hartono, dari reruntuhan pabrik kecil di Kudus sampai menjadi salah satu pilar bisnis terbesar di Indonesia. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa keberanian mengambil keputusan di saat paling gelap seringkali menjadi fondasi dari kejayaan yang jauh lebih besar di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini hingga akhir video. Jika kisah ini memberimu pelajaran berharga, tekanlah tombol like di video ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah, share video ini ke keluarga dan orang-orang terdekatmu, serta tekan tombol subscribe jika belum. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.